Nama Situbondo diakini berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu siti yang berarti tanah atau tempat, dan bondo yang berarti modal, harta, atau kekayaan. Secara harfiah, Situbondo dapat diartikan sebagai tanah modal atau tanah yang menjadi modal kehidupan. Nama ini mencerminkan pandangan masyarakat setempat bahwa wilayah ini memiliki tanah yang subur dan kaya sumber daya, sehingga menjadi modal utama bagi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya sejak zaman dahulu. Keberlimpahan alam seperti hasil pertanian, perikanan, dan hasil hutan menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat Situbondo. Selain itu, cerita tentang asal nama Situbondo juga memiliki nilai filosofis yang mendalam bagi masyarakatnya. Tanah sebagai sumber kehidupan dan modal, bondo, mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Masyarakat setempat memandang bahwa tanah bukan hanya sebagai tempat bermukim, tapi juga sebagai aset berharga yang harus dijaga dan dipelihara agar dapat terus memberikan kehidupan. Oleh karena itu, nama Situbondo tidak sekadar menunjukkan lokasi geografis, tetapi juga mengandung makna kultural dan sosial yang mengikat masyarakat pada tanah kelahirannya. Tradisi agraris dan kearifan lokal ini menjadi warisan yang terus dilestarikan hingga kini. Kabupaten Situbondo terletak di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di bagian timur Jawa Timur, sehingga memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa menjadikan Situbondo sebagai jalur penting bagi aktivitas pelayaran dan perdagangan laut sejak zaman dahulu. Posisi ini memungkinkan Situbondo menjadi tempat transit barang dan orang antara pelabuhan besar seperti Surabaya di barat dan Banyuwangi di selatan. Kondisi ini secara alami mendorong perkembangan ekonomi masyarakatnya yang mayoritas bergantung pada perdagangan dan kelautan. Selain itu, jalur ini juga menjadi akses penting bagi penyebaran budaya dan agama, terutama Islam, yang masuk ke wilayah Jawa Timur melalui jalur perdagangan laut. Karena letaknya yang strategis, Situbondo juga menjadi pusat interaksi sosial dan ekonomi yang dinamis. Masyarakat pesisirnya hidup dari hasil laut seperti ikan, garam, dan hasil tambak yang kemudian diperdagangkan ke daerah lain. Posisi ini juga membuat Situbondo menjadi titik pertemuan berbagai etnis dan budaya, seperti Jawa, Madura, dan Bali, yang berbaur membentuk kekayaan budaya lokal. Kondisi geografis ini sekaligus menjadi tantangan karena Situbondo harus beradaptasi dengan dinamika perubahan arus perdagangan dan perkembangan politik di wilayah pesisir utara Jawa Timur. Hingga saat ini, posisi strategi Situbondo tetap menjadi modal utama dalam pengembangan wilayah dan perekonomian daerah. Pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16, wilayah Situbondo berada dalam lingkup kekuasaan Kerajaan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa. Blambangan memiliki pusat kekuasaan di daerah Banyuwangi dan wilayah sekitarnya, termasuk Situbondo. Kerajaan ini dikenal sebagai benteng terakhir perlawanan terhadap penyebaran Islam di Jawa Timur, sehingga pengaruh budaya Hindu masih kuat terasa di wilayah pesisir timur Jawa ini. Situs-situs purbakala, candi, serta tradisi keagamaan dan adat istiadat yang berakar dari Hindu-Buddha masih dapat ditemukan sebagai bukti sejarah keberadaan Kerajaan Blambangan di Situbondo. Pengaruh Kerajaan Blambangan juga tercermin dalam struktur sosial dan pola pemerintahan lokal pada masa itu. Raja dan bangsawan Blambangan memerintah wilayah pesisir Situbondo dengan sistem kerajaan yang terorganisir, di mana masyarakatnya menjalankan kehidupan agraris dan maritim. Namun, pada masa itu juga mulai terjadi interaksi antara budaya Hindu dengan masuknya pengaruh Islam melalui perdagangan dan dakwah. Proses perpaduan budaya ini menjadi cikal bakal karakter budaya Situbondo yang kaya dan plural. Meski Kerajaan Blambangan akhirnya runtuh akibat perluasan kekuasaan Kesultanan Islam di Jawa Timur, warisan sejarahnya masih membentuk identitas budaya masyarakat Situbondo hingga kini. Islam mulai masuk ke wilayah Situbondo melalui jalur perdagangan laut yang ramai pada masa akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Para pedagang dan ulama dari daerah pesisir utara Jawa, seperti Gresik dan Madura, memainkan peranan penting dalam menyebarkan ajaran Islam ke Situbondo. Selain itu, dakwah yang dilakukan oleh para wali dan mubalig, termasuk Syekh Maulana Ishaq, yang dikenal sebagai tokoh penyebar Islam di wilayah Jawa Timur, turut mempercepat proses Islamisasi di Situbondo. Melalui pendekatan sosial dan budaya, ajaran Islam mulai diterima oleh masyarakat setempat, menggantikan secara bertahap kepercayaan dan tradisi Hindu-Buddha yang sebelumnya dominan. Penerimaan Islam di Situbondo bukan hanya sebagai perubahan agama, tetapi juga membawa transformasi sosial dan budaya yang signifikan. Tradisi-tradisi lokal mulai beradaptasi dengan nilai-nilai Islam,
seperti perubahan dalam sistem kepemimpinan, adat istiadat, dan praktik keagamaan. Pesantren-pesantren awal mulai didirikan sebagai pusat pendidikan dan dakwah, membentuk masyarakat yang semakin religius. Penyebaran Islam di Situbondo juga menumbuhkan jaringan hubungan sosial dan ekonomi yang luas, terutama antara pelabuhan-pelabuhan pesisir di Jawa Timur dan wilayah luar, memperkuat posisi Situbondo sebagai daerah penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Seiring dengan perkembangan jalur perdagangan dan masuknya pengaruh budaya baru, desa-desa pesisir di Situbondo mulai tumbuh dan berkembang sejak masa awal abad ke-16. Desa-desa seperti Panarukan, Asembagus, dan Jangkar berkembang pesat sebagai pusat pemukiman nelayan dan komunitas agraris yang memanfaatkan hasil laut dan lahan pesisir. Penduduknya banyak yang menggantungkan hidup pada aktivitas penangkapan ikan, budidaya tambak, serta produksi garam yang menjadi komoditas penting bagi perdagangan lokal maupun antar wilayah. Letak strategis desa-desa ini di pesisir Laut Jawa membuatnya mudah diakses oleh kapal-kapal dagang, sehingga menjadi titik sentral distribusi barang dan sumber daya. Pertumbuhan desa-desa pesisir ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Masyarakat pesisir mengembangkan tradisi dan pola hidup yang khas, yang bercampur dengan pengaruh budaya Jawa, Madura, dan bahkan Bali. Kegiatan-kegiatan seperti selamatan laut, ritual nelayan, serta tradisi gotong royong dalam pengelolaan sumber daya laut menjadi bagian dari identitas komunitas pesisir Situbondo. Desa-desa ini juga berfungsi sebagai pusat penyebaran agama Islam, di mana pesantren dan tempat pengajian mulai didirikan untuk mendukung kehidupan spiritual masyarakat. Dengan demikian, desa-desa pesisir Situbondo memainkan peranan penting dalam menjaga kesinambungan ekonomi dan budaya di wilayah tersebut. Pada tahun 1808, di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, Belanda membangun jalan raya pos yang menghubungkan Anyer di Jawa Barat hingga Panarukan di ujung timur Pulau Jawa. Jalan ini dikenal sebagai Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dan merupakan proyek strategis untuk memperlancar komunikasi dan transportasi militer serta administrasi kolonial. Panarukan, yang kini masuk wilayah Situbondo, menjadi titik akhir jalur jalan ini, sehingga posisinya semakin vital sebagai gerbang masuk dan pusat administrasi di bagian timur Jawa. Pembangunan jalan ini membuka akses darat yang jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan sebelumnya yang hanya mengandalkan jalur laut. Dengan menjadi ujung jalan utama di timur Pulau Jawa, Panarukan tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan dan administrasi kolonial. Pos-pos pengawasan dan kantor pemerintahan dibangun untuk mengatur lalu lintas barang dan orang yang melewati jalur ini. Selain itu, keberadaan jalan ini juga mempermudah para pedagang, petani, dan nelayan dari Situbondo untuk mengirimkan hasil produksinya ke pusat-pusat ekonomi besar seperti Surabaya dan sebaliknya. Infrastruktur ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial Situbondo, sekaligus meningkatkan konektivitas wilayah pesisir timur Jawa dengan daerah lain di Pulau Jawa. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Situbondo tidak tinggal diam menghadapi berbagai kebijakan kolonial yang merugikan, seperti tanam paksa, kultur stelsel, dan kerja paksa, rodi. Tanam paksa mewajibkan petani lokal menanam tanaman tertentu seperti kopi dan tebu untuk diekspor ke Belanda, sementara kerja paksa memaksa rakyat melakukan pekerjaan berat tanpa upah yang layak. Kondisi ini menimbulkan penderitaan dan kemiskinan bagi masyarakat, sehingga memicu munculnya berbagai bentuk perlawanan lokal. Perlawanan tersebut tidak hanya berbentuk gerakan fisik, tetapi juga perlawanan budaya dan sosial yang dilakukan melalui pelestarian tradisi dan agama sebagai bentuk penolakan terhadap dominasi penjajah. Berbagai pemberontakan dan penolakan rakyat Situbondo terhadap Belanda terjadi secara sporadis sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tokoh-tokoh lokal dan komunitas desa seringkali memimpin perlawanan untuk mempertahankan hak mereka atas tanah dan kebebasan. Selain itu, pesantren-pesantren di Situbondo juga menjadi pusat pergerakan dan kesadaran rakyat untuk melawan penjajahan, dengan memberikan pendidikan agama sekaligus semangat nasionalisme. Meskipun perlawanan ini seringkali harus berhadapan dengan kekuatan militer Belanda yang lebih besar, semangat perjuangan rakyat Situbondo menjadi bagian penting dari sejarah panjang perlawanan rakyat Jawa Timur terhadap penjajah. Pada masa kolonial Belanda, Situbondo menjadi salah satu wilayah penting dalam pengembangan perkebunan tebu dan tembakau. Kondisi alam yang subur dan iklim yang sesuai menjadikan daerah ini ideal untuk menanam kedua komoditas tersebut. Belanda mendirikan perkebunan besar dengan sistem tanam paksa yang memanfaatkan tenaga kerja lokal secara intensif. Perkebunan tebu menjadi sumber bahan baku utama bagi pabrik gula yang didirikan di Situbondo dan sekitarnya,
sementara tembakau menjadi komoditas ekspor yang sangat menguntungkan bagi pemerintah kolonial. Hal ini menyebabkan perubahan besar dalam pola hidup masyarakat, dari masyarakat agraris tradisional menuju ekonomi perkebunan yang lebih terstruktur dan terkendali oleh kolonial. Namun, di balik kemajuan ekonomi perkebunan ini, terdapat dampak sosial yang signifikan bagi penduduk lokal. Sistem tanam paksa dan eksploitasi tenaga kerja menciptakan kondisi kerja yang keras dan tidak adil bagi petani dan buruh perkebunan. Banyak penduduk desa yang kehilangan akses atas tanah mereka karena dialihkan menjadi lahan perkebunan milik Belanda. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi memicu ketidakpuasan dan perlawanan rakyat, sekaligus menjadi salah satu faktor pendorong bangkitnya kesadaran nasionalisme dan gerakan anti-kolonial di Situbondo. Meskipun demikian, sektor perkebunan ini tetap menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi daerah hingga masa kemerdekaan. Sejak awal abad ke-20, Situbondo dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam di Jawa Timur yang cukup maju, terutama berkat kebangkitan pesantren-pesantren yang berperan penting dalam pembinaan keagamaan dan sosial masyarakat. Salah satu pesantren yang terkenal adalah pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Sukorejo, yang didirikan pada tahun 1910-an dan berkembang pesat sebagai pusat pengajaran ilmu agama dan bahasa Arab. Pesantren ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pengembangan pemikiran Islam yang moderat dan progresif. Keberadaan pesantren-pesantren ini menjadi pilar penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi Islam di Situbondo, sekaligus memperkuat identitas keagamaan masyarakat setempat. Selain sebagai institusi pendidikan, pesantren-pesantren di Situbondo juga berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran sosial dan politik di kalangan santri dan masyarakat luas. Melalui pengajaran agama dan nilai-nilai moral, pesantren membentuk generasi muda yang tidak hanya religius, tetapi juga memiliki semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Pada masa penjajahan Belanda dan masa perjuangan kemerdekaan, pesantren menjadi basis perlawanan non-militer dengan menyebarkan ideologi kemerdekaan dan membangun solidaritas komunitas. Peran penting ini membuat pesantren di Situbondo bukan hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi besar pada perkembangan masyarakat dan negara. Masyarakat Situbondo memiliki kontribusi penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama pada masa menjelang dan sesudah proklamasi 17 Agustus 1945. Banyak pemuda dari Situbondo yang bergabung dalam berbagai laskar perjuangan dan organisasi kemasyarakatan yang menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Mereka tidak hanya bertempur secara fisik, tetapi juga berperan aktif dalam upaya pengorganisasian masyarakat untuk mendukung kemerdekaan, seperti penggalangan dana, pengadaan logistik, dan penyebaran informasi perjuangan. Semangat patriotisme yang kuat ini turut menggerakkan rakyat Situbondo untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan dengan berbagai cara, baik secara militer maupun diplomasi rakyat. Situbondo juga menjadi wilayah penting dalam jalur logistik dan komunikasi perjuangan kemerdekaan di Jawa Timur. Pos-pos pengamanan dan basis-basis laskar rakyat dibentuk untuk menjaga wilayah dari serangan tentara Belanda yang berusaha menguasai kembali Indonesia setelah agresi militer I dan II. Selain itu, sejumlah tokoh lokal Situbondo muncul sebagai pemimpin perjuangan yang menginspirasi rakyat untuk tetap gigih menghadapi tekanan penjajah. Meski menghadapi berbagai kesulitan, peran serta masyarakat Situbondo dalam perjuangan kemerdekaan ini menjadi bagian penting dari sejarah nasional yang menunjukkan keberanian dan pengorbanan rakyat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selama agresi militer Belanda pada tahun 1947 dan 1948, Situbondo mengalami masa-masa sulit akibat serangan militer yang bertujuan untuk merebut kembali wilayah yang telah diproklamasikan kemerdekaannya oleh Indonesia. Tentara Belanda melancarkan operasi militer besar-besaran yang tidak hanya menargetkan pusat-pusat pemerintahan dan militer, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat sipil. Banyak desa-desa di Situbondo menjadi sasaran penggerebekan, penjarahan, dan kekerasan. Kondisi ini memaksa sebagian besar penduduk mengungsi ke daerah-daerah pegunungan dan hutan untuk menghindari kekerasan dan mempertahankan hidup. Pengungsian besar-besaran ini membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Situbondo. Kehilangan tempat tinggal dan sarana hidup membuat kehidupan warga menjadi sangat sulit, dan banyak keluarga terpisah atau mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Meskipun demikian, semangat perjuangan dan ketahanan rakyat Situbondo tetap kuat. Masyarakat yang mengungsi membentuk komunitas-komunitas baru di tempat pengungsian, menjaga solidaritas dan terus mendukung perjuangan kemerdekaan melalui berbagai cara, termasuk bantuan logistik dan komunikasi dengan pejuang di daerah lain.
Tragedi ini menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan rakyat Situbondo yang menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menghadapi tekanan penjajahan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Situbondo memasuki masa transisi yang penuh tantangan untuk membangun kembali kehidupan sosial, politik, dan ekonominya. Wilayah ini mengalami proses reorganisasi pemerintahan dan administrasi, mengikuti struktur negara Indonesia yang baru terbentuk. Meskipun situasi masih belum sepenuhnya stabil karena masih adanya ancaman agresi militer Belanda, masyarakat Situbondo berupaya keras membangun kembali infrastruktur yang rusak dan memulihkan perekonomian lokal yang sempat terganggu oleh masa penjajahan dan peperangan. Pemerintah daerah mulai melakukan program pembangunan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Pembangunan yang dilakukan di Situbondo pasca kemerdekaan juga difokuskan pada penguatan sektor pertanian dan perikanan, yang merupakan tumpuan utama mata pencaharian masyarakat. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi dan metode pertanian yang lebih modern agar hasil produksi bisa meningkat. Selain itu, Situbondo mulai membuka akses yang lebih baik ke daerah-daerah lain melalui peningkatan jalan dan sarana transportasi. Pembangunan ini bertujuan agar Situbondo tidak hanya menjadi wilayah yang mandiri secara ekonomi, tetapi juga bisa berkontribusi dalam pembangunan nasional. Meski menghadapi keterbatasan sumber daya, semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat menjadi modal utama untuk memajukan kabupaten ini menuju masa depan yang lebih baik. Secara administratif, Situbondo mulai dikenal sebagai wilayah yang berdiri sendiri sejak masa kolonial Belanda, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1818, ketika pemerintah Hindia Belanda menetapkan Situbondo sebagai sebuah karesidenan atau wilayah administratif tersendiri. Namun, status ini belum sepenuhnya setara dengan kabupaten modern seperti yang kita kenal sekarang. Pembentukan administratif ini menjadi langkah awal bagi Situbondo untuk memiliki pemerintahan lokal yang lebih terorganisir dan mampu mengelola wilayahnya secara mandiri, meskipun masih berada di bawah kendali pemerintah kolonial. Pada masa itu, Situbondo menjadi pusat pengelolaan pajak, perdagangan, dan administrasi bagi daerah sekitarnya. Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan wilayah Situbondo mengalami berbagai penataan ulang sesuai dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru, penataan administratif dilakukan dengan lebih terstruktur, sehingga Situbondo secara resmi menjadi kabupaten dengan pemerintahan daerah yang lebih jelas dan berwenang. Dengan status kabupaten, Situbondo mendapatkan peluang untuk mengatur pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakatnya secara lebih efektif. Pembentukan kabupaten ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Situbondo, karena membuka jalan bagi berkembangnya pemerintahan lokal yang demokratis dan berorientasi pada kemajuan sosial ekonomi daerah. Sektor pertanian dan perikanan telah lama menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Situbondo. Kondisi geografis yang terdiri dari daratan subur dan garis pantai yang panjang menyediakan lahan yang ideal untuk bercocok tanam dan aktivitas perikanan. Komoditas pertanian utama yang dikembangkan meliputi padi, jagung, tebu, serta sayuran dan buah-buahan yang tumbuh subur di berbagai daerah. Para petani di Situbondo umumnya mengandalkan sistem pertanian tradisional yang diwariskan turun-temurun, dengan beberapa daerah mulai mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas. Keberhasilan sektor pertanian ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menyediakan surplus yang dijual ke pasar regional dan nasional. Di sisi lain, perikanan menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat pesisir Situbondo. Nelayan setempat memanfaatkan hasil laut seperti ikan, udang, dan rumput laut yang menjadi komoditas utama dalam perdagangan lokal dan ekspor. Budidaya tambak, terutama udang dan ikan bandeng, juga berkembang pesat sebagai bagian dari diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir. Perikanan ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan dukungan infrastruktur dan program pemerintah, sektor pertanian dan perikanan terus dikembangkan sebagai pondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di Situbondo. Sejak tahun 1990-an, Situbondo mulai dikenal sebagai destinasi wisata yang potensial di Jawa Timur, terutama berkat keindahan alamnya yang masih asri dan keberadaan kawasan wisata bahari yang memikat. Pantai Pasir Putih, salah satu ikon wisata Situbondo, menjadi magnet utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keindahan pasir putih yang halus, air laut yang jernih, dan pemandangan matahari terbit yang menawan menjadikan pantai ini tempat favorit untuk berlibur dan rekreasi keluarga. Selain itu, pengembangan fasilitas pendukung seperti penginapan, restoran,
dan area rekreasi semakin meningkatkan daya tarik wisata pantai Pasir Putih dan sekitarnya. Selain wisata pantai, Situbondo juga memiliki keunggulan ekowisata yang semakin populer, terutama dengan keberadaan Taman Nasional Baluran. Taman ini dikenal sebagai Afrika Van Java, karena lanskap savananya yang luas dan satwa liar yang unik seperti banteng, rusa, dan burung merak. Taman Nasional Baluran tidak hanya menjadi tempat konservasi, tetapi juga pusat edukasi lingkungan dan tujuan wisata alam yang mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan sektor pariwisata dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan pelibatan masyarakat lokal agar potensi wisata Situbondo dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah Kabupaten Situbondo terus berupaya meningkatkan infrastruktur jalan dan sarana transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan jaringan jalan nasional dan kabupaten yang menghubungkan Situbondo dengan kota-kota besar seperti Surabaya, Banyuwangi, dan Probolinggo menjadi prioritas utama. Jalan-jalan utama yang semula sempit dan rusak mulai diperlebar dan diperbaiki sehingga mampu menampung arus kendaraan yang semakin padat, terutama kendaraan angkutan barang dan penumpang. Perbaikan ini mempermudah akses distribusi hasil pertanian, perikanan, dan produk lokal lainnya ke pasar yang lebih luas, sekaligus membuka peluang investasi dan pengembangan sektor usaha baru. Selain jalan darat, peningkatan layanan transportasi umum juga mendapat perhatian khusus. Pemerintah daerah dan swasta berkolaborasi menyediakan angkutan umum yang lebih aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat, seperti bus antar kota dan layanan transportasi berbasis aplikasi digital. Hal ini tidak hanya memudahkan mobilitas warga dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Situbondo. Dengan akses transportasi yang semakin baik, Situbondo semakin terbuka peluang untuk berkembang menjadi pusat ekonomi dan pariwisata yang lebih kompetitif di Jawa Timur. Taman Nasional Baluran yang terletak di Situbondo dikenal sebagai Afrika Van Java, karena keindahan lanskap savananya yang luas dan mirip dengan padang rumput Afrika. Taman nasional ini merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia yang melindungi ekosistem savana, hutan, dan pantai yang unik. Berbagai jenis flora dan fauna dilindungi di kawasan ini, termasuk satwa ikonik seperti banteng, rusa, kijang, burung merak, dan berbagai spesies burung migran. Upaya konservasi di Baluran tidak hanya bertujuan menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem yang vital bagi kehidupan masyarakat sekitar. Selain fungsi konservasi, Taman Nasional Baluran juga berperan sebagai pusat edukasi dan ekowisata yang memberikan pengalaman langsung kepada pengunjung tentang pentingnya pelestarian alam. Pemerintah daerah bersama lembaga konservasi mengembangkan program-program edukasi lingkungan dan wisata alam yang bertanggung jawab, sehingga wisatawan dapat menikmati keindahan alam tanpa merusak habitat asli satwa dan tumbuhan. Partisipasi masyarakat lokal juga sangat didorong dalam pengelolaan taman, sehingga konservasi menjadi usaha bersama yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi melalui pengembangan pariwisata berbasis alam. Dengan demikian, Baluran tidak hanya menjadi kebanggaan Situbondo, tetapi juga contoh sukses pelestarian lingkungan di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, Kabupaten Situbondo mengalami kemajuan signifikan di bidang pendidikan yang turut mendukung proses modernisasi daerah. Berbagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, terus berkembang dan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat. Selain sekolah formal, pesantren dan madrasah juga mengalami pembaruan kurikulum dan fasilitas, sehingga mampu bersaing dalam era modern tanpa kehilangan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas utama masyarakat Situbondo. Pemerintah daerah aktif mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan membangun sarana dan prasarana, meningkatkan kompetensi tenaga pengajar, dan memberikan beasiswa bagi pelajar berprestasi. Perkembangan pendidikan ini selaras dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial di Situbondo. Masyarakat semakin terbuka terhadap inovasi dan metode pembelajaran baru yang mengintegrasikan teknologi digital dan informasi. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana pengembangan intelektual, tetapi juga alat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing generasi muda di era globalisasi. Pendidikan yang semakin modern di Situbondo juga mendorong lahirnya tenaga kerja yang terampil dan profesional, sehingga membuka peluang kerja dan pengembangan usaha baru yang mendukung perekonomian daerah. Dengan demikian, pendidikan menjadi pilar utama dalam proses modernisasi dan pembangunan berkelanjutan di Situbondo. Kabupaten Situbondo memiliki kekayaan budaya yang khas dan berakar kuat pada nilai-nilai Islam serta pengaruh budaya Madura dan Jawa.
Tradisi seperti selamatan laut menjadi salah satu ritual penting yang selalu dipertahankan oleh masyarakat pesisir. Upacara ini biasanya diadakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas keselamatan dan keberlimpahan hasil laut yang diperoleh oleh para nelayan. Selain itu, seni pertunjukan tradisional seperti hadrah, sebuah seni musik religi yang menggunakan alat musik rebana, sering mengiringi berbagai acara keagamaan dan sosial di masyarakat. Hadrah menjadi sarana penting dalam mempererat ikatan sosial dan menjaga nilai-nilai keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, seni pertunjukan ludruk juga masih hidup dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Situbondo. Ludruk merupakan teater rakyat Jawa Timur yang mengangkat cerita sehari-hari dengan unsur humor dan pesan moral yang kuat. Pertunjukan ini biasanya digelar dalam acara-acara adat, peringatan Hari Besar Islam, dan festival budaya. Tradisi-tradisi ini bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga media pendidikan sosial yang mengajarkan nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan kearifan lokal. Kebudayaan dan tradisi ini terus dilestarikan oleh generasi muda dan menjadi identitas penting yang membedakan Situbondo dari daerah lain di Jawa Timur. Saat ini, Situbondo dikenal sebagai kabupaten yang damai dan religius dengan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Kehidupan masyarakat yang harmonis tercermin dari kerukunan antar warga yang mayoritas beragama Islam, serta toleransi terhadap kelompok minoritas yang ada. Kabupaten ini terus berupaya menjaga keseimbangan antara perkembangan modern dan pelestarian budaya serta lingkungan alamnya. Pemerintah daerah aktif menggalakkan berbagai program pembangunan yang berfokus pada penguatan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pendidikan dan kesehatan. Situbondo juga semakin dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi wisata alam dan budaya yang terus dikembangkan secara berkelanjutan. Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama pemerintah Situbondo dalam beberapa tahun terakhir. Kawasan wisata seperti Pantai Pasir Putih dan Taman Nasional Baluran dipromosikan tidak hanya sebagai destinasi lokal, tetapi juga internasional. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan usaha kecil dan menengah yang terkait dengan sektor pariwisata. Selain itu, Situbondo juga terus memperkuat sektor pertanian dan perikanan sebagai pondasi ekonomi yang utama, dengan dukungan teknologi dan pelatihan modern untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil. Dengan berbagai upaya ini, Situbondo berkomitmen menjadi kabupaten yang maju, mandiri, dan berdaya saing di masa depan.